Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada. Apa kabar nih? Semoga semua selalu dalam keadaan selamat dan sehat ya dimanapun kalian berada. Sebelum memulai, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Made Laksmi Senahartini. Saya salah satu staf pengajar di program studi akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang menarik di bidang akuntansi forensik. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai atribut akuntan forensik dan bagaimana karakteristik pemeriksa fraud. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu mulai dari atribut seorang akuntan forensik. Jika berbicara mengenai atribut seorang akuntan forensik, di sini ada Howard R. Davia itu memberikan beberapa nasihat berkaitan dengan kegiatan audit investigatif. Yang pertama yaitu hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Identifikasi terlebih dahulu siapa pelaku atau siapa yang menjadi potensi pelaku. Kemudian yang berikutnya yaitu auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Jadi banyak kasus kecurangan yang kandas di sidang pengadilan karena penyidik atau saksi ahli gagal membuktikan niat pelaku melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kemudian yang ketiga, be creative, thinking like predator, not to be predictable. Jadi seorang fraud auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud dan jangan dapat ditebak. Kemudian yang berikutnya, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan yang dilakukan dengan persekongkolan atau collusion atau konspirasi, sehingga pengendalian internal yang bagaimanapun baiknya tidak akan dapat mencegah hal ini. Nah, sehingga harus diperhatikan baik-baik bahwa terkadang fraud itu terjadi karena adanya persekongkolan. Nah, yang terakhir adalah dapat memilih proaktif fraud detection strategy, yaitu strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigatif yang proaktif. Artinya, auditor harus mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan. Karakteristik pemeriksa fraud. Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Di samping keahlian teknis, seorang pemeriksa fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil atau fair, tidak memihak, sahih, atau mengikuti ketentuan perundang-undangan, dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan berinteraksi dengan manusia amat menentukan. Umumnya pemeriksa fraud bertemu dengan orang lain dalam jangka waktu yang singkat dan tujuan yang spesifik, yaitu mendapatkan informasi. Setelah kita mempelajari tentang atribut dan karakteristik seorang pemeriksa fraud atau akuntan forensik, kita juga harus memahami tentang kualitas seorang akuntan forensik, di mana apa saja sih hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik. Kualitas akuntan forensik. Terdapat beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik, yaitu yang pertama kreatif, artinya kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum tentu orang lain dapat melihatnya. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu, di mana keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Kemudian yang berikutnya tidak menyerah atau tak menyerah, kemampuan untuk maju terus pantang mundur. Nah, yang keempat itu ada akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Kemudian yang berikutnya ada business sense, di mana kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya terjadi atau berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
Nah, yang terakhir itu yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa dikesampingkan, yaitu rasa percaya diri, di mana kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination atau pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum atau pembela. Kita memasuki ke topik pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan independen, objektif, dan skeptis. Nah, 3 hal ini adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Apa saja itu? Kita akan bahas secara bersama-sama. Yang pertama itu adalah independen, di mana independen ini secara gampangnya atau secara umumnya diartikan sebagai sikap yang tidak terpengaruh, artinya tidak mudah terpengaruh dengan orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan atau tidak mudah dihasut. Kemudian yang berikutnya ada objektif. Objektif itu artinya adil, tidak memihak. Kemudian yang terakhir itu adalah skeptis. Nah, skeptis ini artinya selalu berpegangan pada sikap kehati-hatian. Jadi tidak ceroboh, selalu menjalankan tugas dan kewajiban seorang akuntan publik atau akuntan forensik harus didasari dari sikap kehati-hatian. Kita memasuki ke pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan kode etik akuntan forensik. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kode etik akuntan forensik. Kenapa ini menjadi penting? Agar jangan sampai dalam melakukan penugasannya, akuntan forensik itu melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditentukan. Kode etik akuntan forensik. Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik ini berisi nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena adanya integritas, rasa hormat, kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholder lainnya. Di sini terdapat beberapa kode etik yang harus diperhatikan oleh seorang akuntan forensik. Kita memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan standar audit investigatif dan standar akuntan forensik. Nah, kalau kita lihat sepertinya keduanya itu terlihat berbeda. Namun pada dasarnya di Indonesia sendiri belum terdapat standar akuntansi forensik yang khusus, artinya yang sangat mendetil, sehingga banyak dalam praktiknya akuntan forensik banyak memakai adopsi beberapa standar audit investigatif dalam rangka pengerjaan. Standar audit investigatif dan standar akuntansi forensik. Akuntan publik memiliki standar profesi akuntan publik atau disebut SPAP yang memuat standar-standar audit, standar atestasi dan pengendalian mutu serta lain-lain. Namun, SPAP tidak secara khusus mengatur audit investigatif atau fraud audit. Nah, cuman ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa umumnya standar audit investigatif harus memuat beberapa hal sebagai berikut. Kita sudah memasuki di penghujung pembahasan kita hari ini. Pembahasan sebelumnya kalian sudah memahami tentang bagaimana atribut seorang akuntansi forensik, kemudian apa saja karakteristik dan kualitas yang harus dimiliki seorang akuntan forensik, yang tentunya hal ini harus kalian terapkan ketika nanti kalian berkeinginan untuk menjadi seorang akuntan forensik. Kemudian harus dipahami juga kode-kode etik apa saja yang menjadi dasar dalam penugasan seorang akuntan forensik. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Saya berharap pematerian tadi, kemudian pengetahuan yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian lebih menambah wawasan terkait akuntansi forensik. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi.